Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya mempresentasikan suatu proyek ya. Ini adalah rencana tindak lanjut dari hasil pelatihan di Parung Bogor. Salawat serta salam kita tak lupa panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi atau yang akan saya presentasikan yaitu tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Jadi di sini saya yang sedang mengikuti PKG PJOK diarahkan untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah untuk membuat suatu proyek. Saya sudah membuat sedikit proyek yang berkaitan dengan hasil atau pelatihan di Parung Bogor, yaitu tentang penerapan pembelajaran SEM. Sebelum ke materi, ada sedikit pertanyaan pemantik di sini, yaitu tentang sudahkah Bapak Ibu memanfaatkan kembali sampah menjadi tempat guna? Kemudian, apakah yang Bapak Ibu manfaatkan kembali menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat? Kita sering lihat bahwa ada beberapa sampah di kelas yang terkadang tidak bisa dimanfaatkan. Di sini saya mempunyai inisiatif memanfaatkan beberapa sampah itu menjadi suatu sarana permainan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, yaitu salah satunya permainan boy-boyan yang bolanya itu terbuat dari sampah plastik. Itu kemudian ada juga kan genteng yang tidak terpakai, kita bisa manfaatkan kembali untuk sasaran targetnya. Itu pertanyaan pemantiknya. Latar belakang. Adapun latar belakangnya itu Spot Education Model merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dengan berbagai peran di bidang olahraga. Jadi SEM ini sebenarnya telah kita terapkan atau praktekkan di tiap semester, atau sering kita menyebutnya di jeda semester, akhir semester, yaitu core class. Sebenarnya itu telah kita praktekkan, cuma kita tidak ada namanya. Ternyata kegiatan-kegiatan jeda itu ada namanya, yaitu Sport Education Model, yang dimana nanti anak diberikan beberapa peran. Ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi supporter, ada yang bagian konsumsi, dan peran-peran yang lain sesuai dengan style anak tersebut. Dengan demikian, hal ini membuat kami atau PKG khususnya di SD 5 Banjar ingin berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah untuk membuat proyek turnamen pertandingan di akhir semester tahun sekarang 2024-2025, sehingga permainan tradisional ini yang pertama tidak hilang, yang kedua kita bisa memanfaatkan SEM ini di akhir semester, dan yang ketiga memanfaatkan limbah sampah menjadi tempat guna.
Adapun pengertian goy-goyan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, khususnya di daerah Sunda ya. Alat yang digunakan adalah pecahan genting yang kita bisa manfaatkan, kemudian bola kasti karena kita memanfaatkan limbah yang berkaitan dengan P5 sehingga kita bisa memanfaatkan dari sampah bekas dibuat bola. Adapun tujuannya agar terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Selain itu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial sesuai peran yang diminatinya, sehingga siswa dapat termotivasi terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Ini sasarannya itu kelas 4, 5, dan 6. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju ketika sasarannya kelas atas? Ya, karena mengingat kelas bawah itu mungkin agak sedikit riskan kita. Nah, jadi saya mengambilnya kelas atas 4, 5, 6. Tentu kita akan membedakan untuk kelas 4 karena kita update ya. Jadi putra dan putri tidak dipisahkan, tetapi angkatannya berbeda. Untuk kelas 4 tidak akan melawan kelas 5. Kelas 4 lawan kelas 4, kelas 5 lawan kelas 5, kelas 6 lawan kelas 6. Adapun aturannya itu sendiri, nanti ada 2 kelompok. Kemudian ada yang penjaga dan ada yang pelempar. Selanjutnya susun pecahan genting dengan ditumpuk ke atas sampai seperti menara. Dalam permainan, kelompok pelempar harus melempar bola ke arah susunan batu atau genting sehingga rubuh. Setelah rubuh, kelompok penjaga bertugas mengejar dan melempar bola ke arah kelompok pelempar hingga mengenai bagian tubuh. Selain menghindari lemparan bola dari kelompok penjaga, kelompok pelempar harus berusaha untuk membangun kembali pecahan batu atau genting yang telah dirubuhkan. Jika pecahan genting atau batu dapat disusun kembali, tim pelempar bisa berteriak boy. Itu mungkin kita sering menerapkannya di tahun-tahun kemarin juga, kita menerapkan permainan ini di jeda. Nah, semoga kita bisa menerapkannya kembali dalam model atau pendekatan SEM itu sendiri. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar itu di dalam kurikuler, jadi tidak dalam pembelajaran secara langsung atau bisa dalam pengayaan gitu di jeda. Kemudian siswa yang terlibat adalah kelas 4, 5, dan 6. Untuk satu timnya kita ambil 5 orang agar lebih menarik. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Penanggung jawab itu sendiri kepala sekolah, kemudian KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru PJOK dan mitra KBS. Nah, mitra KBS ini guru-guru yang misalnya yaitu guru PAI dan guru kelas yang nantinya akan berperan sebagai ahli IT di sini. Nanti kita akan mencoba yang biasanya tidak live streaming, kita mencoba live streaming, live IG, TikTok, dan alat-alat sosial media yang lainnya. Nah, untuk wali kelas berperan untuk mengkoordinir anak-anaknya atau memberikan informasi sehingga informasi yang didapatkan dari tiap kelas sama. Adapun rencana evaluasi, ada 7 tahap implementasi SEM dalam pembelajaran.
Evaluasi keseluruhan akan dilaksanakan di akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PMJ-OK. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM itu sendiri. Kemudian umpan balik dari murid, yaitu tentang pengalaman belajar pembelajaran SEM sesuai perannya masing-masing. Kemudian mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang selanjutnya, yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi kinerja tim. Nanti kita akan meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM itu sendiri. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu meninjau penerapan konsep fair play dan menjunjung tinggi sportif terintegrasi baik selama pelaksanaan. Kemudian mengevaluasi bagaimana siswa menghormati aturan, tertib, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Dan yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan siswa sesuai dengan peran-perannya. Jadi nanti kita akan melihat apakah siswa itu terlibat aktif atau tidak dalam peran-perannya tersebut. Kemudian ada kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi ketika menerapkan pembelajaran SEM ini. Yang pertama, pengelolaan waktu. Bisa saja jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan ini, sehingga bisa saja ketika kita yang merencanakan 3 hari menjadi 4 hari. Ini juga akan berkaitan dengan faktor cuaca. Bisa saja ketika kita pelaksanaan ternyata hujan deras dan memungkinkan pelaksanaan ini tidak berjalan. Kemudian motivasi peserta, motivasi siswa dapat menjadi tantangan itu sendiri. Bisa saja ada siswa yang termotivasi, ada yang tidak. Nah, terutama jika siswa mengalami kegagalan atau kekalahan selama pertandingan, biasanya ada reaksi-reaksi kecewa. Nah, itu bisa mempengaruhi motivasi peserta. Kemudian manajemen tim, kesulitan dalam memanajer atau memanajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan. Bisa saja ketika ada yang salah, nanti akan disalahkan oleh rekan-rekannya, sehingga kepribadian bisa saja konflik antar pemain. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada setiap peserta didik. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Itu kurangnya dukungan, keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta didik, berkaitan dengan nomor poin 3. Adapun solusi yang saya buat yaitu penjadwalan. Kita akan mencoba menjadwalkan seefisien mungkin yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Kemudian ketika ada hujan, kita kalau memungkinkan pindah lokasi ke lapangan indoor, tapi agak sulit kalau di kita paling ke lapangan futsal, karena di sini nggak ada lapangan indoor. Kemudian menggunakan pendekatan positif dan motivasi. Dan yang selanjutnya, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Ketika ada konflik yang tadi antar teman, kita harus respon cepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian memberikan evaluasi secara individual kepada semua siswa, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program sehingga orang tua dapat terlibat aktif dan mensupport kegiatan ini. Nah, itu beberapa yang bisa saya presentasikan mengenai rencana tindak lanjut untuk akhir
semester nanti dijeda ya untuk penerapan pendekatan model SEM ini. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu. Ya Bu, silakan. Ya. Boleh mau pakai mic atau enggak? Ada. Ya, memang itu suara nggak jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Yang akan saya tanyakan bagaimana cara membuat bolanya itu yang berasal dari sampah supaya nanti anak-anak bisa memilikinya dengan mudah. Oh, iya. Oke, itu ya. Memang itu berkaitan dengan P5 ya. Kita memanfaatkan sampah atau limbah sampah menjadi alat yang bisa digunakan. Untuk sampah itu sendiri kita seperti sampah-sampah plastik atau kertas juga bisa sebenarnya. Nah, kemudian Dipilah dulu ya. nah, itu dipilah dulu, tentu dicuci dulu. Kita akan cuci dulu kalau memang ternyata sampahnya itu ada caosnya atau ada bekas-bekas makanan sehingga bersih ketika dimainkan, ketika dilempar ke peserta didik itu tidak kotor atau mengotori bajunya. Nah, itu. Kemudian kita akan tambah juga sama lakban untuk agar tidak mudah lepas si bolanya itu. Karena mengingat plastik atau kertas itu mudah sobek, jadi kita akan rekatkan menggunakan lakban bening. Nah, itu. Untuk permainannya sama seperti biasa. Untuk genting kita banyak di belakang, banyak yang berserakan, bisa kita manfaatkan. Mungkin itu Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.